Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-24 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Insyaallah kita lanjutkan dan masuk pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat al-ghadab, sifat marah. Baik. Wa qawluhu dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu. Yang demikian karena mereka mengikuti apa yang menjadikan Allah SWT murka. Ini ada di dalam surat Muhammad. Sebelumnya Allah SWT mengatakan innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum wa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Itu orang-orang munafik. Maka Allah SWT mengabarkan di sini, maka bagaimana seandainya malaikat-malaikat mematikan mereka, memukul wajah-wajah mereka dan juga bagian belakang mereka. Dzalika bi annahum, karena mereka mengikuti apa yang membuat murka Allah. Ini syahidnya. Nah, mereka mengikuti, yaitu melakukan, mengamalkan apa yang membuat murka Allah. Dan mereka membenci keridhaan Allah. Berbeda dengan orang yang beriman yang mereka berusaha untuk mendapatkan ridha Allah, beramal untuk mendapatkan keridhaan Allah. Sementara orang-orang munafikin, mereka membenci keridhaan Allah. Fa ahbata a'malahum, maka Allah SWT membatalkan dan menggugurkan amalan mereka. Jadi syahidnya di sini adalah firman Allah, ittaba'u ma askhatallah. Mereka mengikuti apa yang menjadikan Allah SWT marah. Berarti Allah SWT memiliki sifat sukhtun atau sakhat. Bisa dibaca sukhtun, bisa dibaca sakhat. Dua-duanya adalah sifat atau masdar sesuai dengan keagungan Allah SWT. Maka seorang muslim tentunya tidak ingin memiliki sifat orang-orang munafik yang mereka mengikuti apa yang menjadikan Allah murka. Seorang muslim adalah seorang yang dia berusaha untuk bagaimana Allah itu ridha kepadanya, bagaimana Allah itu cinta kepadanya, yaitu dengan melakukan perkara-perkara yang membuat ridha Allah. Apa itu perkara yang membuat ridha Allah? Tentunya dengan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan juga menjauhi apa yang Allah larang. Seorang muslim berbeda dengan seorang yang munafik. Dia berusaha untuk mengikuti apa yang membuat ridha Allah, bukan yang membuat murka Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa karihu ridwanahu, mereka pun membenci keridhaan Allah. Berarti di sini juga menetapkan tentang sifat ridha atau sifat ridwan. Bisa sifat ridha, bisa sifat ridwan. Dan sifat ridha ini sudah berlalu pembahasannya, ya, ketika disebutkan firman Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Fa ahbata a'malahum, maka Allah SWT membatalkan amalan mereka. Bisa juga di sini kita mengambil satu sifat di antara sifat Allah, yaitu sifat ihbat, yaitu sifat membatalkan. Ini adalah sifat fi'liyah. Cuma yang menjadi syahid yang utama di sini adalah sukhtun atau sakhat. Bisa juga, ya, kalau kita meneliti ayat ini, maka di sana ada sifat yang lain. Bahkan ada nama Allah, yaitu lafzul jalalah. Di sana ada sifat sakhat, sukhat, ada sifat ridwan, ada sifat ihbat. Baik. Demikian pula ayat sebelumnya bisa juga diambil, ya, sifat ghadab, sifat la'nah, ya, sifat la'an. Kemudian juga lafzul jalalah, ada nama Allah lafzul jalalah, dan ada sifat al-uluhiyah. Kemudian setelahnya wa qawluhu falamma asafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum, maka ketika mereka membuat marahkan, yaitu Fir'aun dan juga bala tentara. Asafuna artinya adalah membuat marahkan. Al-asaf ini adalah sifat yang terkandung dalam asafuna. Maknanya adalah syiddatul ghadab, yaitu kemarahan yang besar. Berarti bersama dengan sukhtun atau sakhat tadi. Dan di sana ada makna yang lain dari al-asaf, yaitu syiddatul huzn. Jadi kalimat asaf
ada dua makna. Ada syiddatul ghadab, ada syiddatul huzn. Ada kemarahan yang sangat, ada kesedihan yang sangat. Dari mana kita tahu dan bagaimana kita mengartikan, dilihat konteksnya tentunya. Ketika di sini falamma asafuna intaqamna minhum, ketika mereka asaf yang membuat marah kami, maka kami pun menghukum mereka. Fa aghraqnahum, kami pun menenggelamkan mereka. Berarti di sini apa? Syiddatul al-ghadab. Nah, di sana ada syiddatul huzn, dan juga dalam firman Allah yang lain tadi, falamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan. Ya, ini maksudnya adalah marah yang sangat. Ya, dan dia menguatkan ghadban. Sebelumnya ghadban itu sudah menunjukkan hal, itu keadaan dia marah. Ditambah lagi dengan asifan, ini menguatkan. Baik. Adapun dalam firman Allah Azza wa Jalla, ya asafa ala Yusuf, yang diucapkan oleh Nabi Yakub ketika sedih dengan perginya Yusuf. Dia mengatakan ya asafa ala Yusuf. Apa makna asaf di sini? Sedih, yaitu syiddatul huzn. Dia sangat sedih dengan apa yang terjadi, dan lain antara kesedihan dengan tidak ridha dengan takdir Allah. Sedih sesuatu yang tabiat. Ini adalah tabiat manusia. Ketika dia berpisah dengan orang yang dia cintai, dia bersedih, dan tidak melazimkan dari kesedihan tadi tidak ridha dengan takdir Allah. Makanya Nabi SAW ketika berpisah dengan Ibrahim putra beliau, apa yang beliau katakan? Sungguh hati ini sedih dan mata ini mengalir air mata, dan sungguhnya kami sangat bersedih berpisah denganmu wahai Ibrahim. Kami tidak mengatakan kecuali apa yang membuat ridha Allah Azza wa Jalla. Sedih ini adalah tabiat manusia, tidak mengurangi keimanan seseorang karena sedihnya. Nabi Yakub bersedih, ini adalah tabiat karena dia melihat kesolehan Yusuf dan anak yang menyejukkan mata, sehingga ketika beliau kehilangan maka beliau bersedih, bahkan menangis, bahkan sampai buta karena ya saking sedihnya dan saking banyak air mata yang keluar dari beliau alaihi salam. Baik. Syahidnya di sini bahwasanya Allah SWT memiliki sifat asaf, al-ghadab, kemudian as-sukhut, kemudian sifat asaf, maka ini hampir sama maknanya. Intaqamna minhum, maka kami mengadab mereka. Berarti di antara sifat Allah adalah intiqam. Sifat Allah adalah sifat intiqam, dan di sini adalah sifat fi'liyah. Asaf ini juga sifat fi'liyah, intiqam juga demikian, berkaitan dengan masyiatullah. Fa'aghraqnahum, sifat ighraq, yaitu menenggelamkan. Ini juga termasuk sifat. Jadi sifat di sini bukan hanya asaf saja, tapi ighraq, kemudian intiqam, ini juga sifat Allah, dan dia adalah sifat yang kita ambil dari af'al, yang sifat fi'liyah, yang kita ambil dari pekerjaan-pekerjaan Allah SWT. Sehingga kalau kita membuka Al-Quran dan membuka satu halaman di antara halaman-halaman yang ada di mushaf, dan kita disuruh untuk mengeluarkan di situ sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka jangan lupa kita juga menyebutkan sifat-sifat fi'liyah. Dan sifat-sifat fi'liyah bagi Allah dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, sifat tanzil, sifat inzal, yaitu sifat menurunkan, sifat ighraq, intiqam, sifat ta'dzib, dan seterusnya. Baik. Kemudian setelahnya, wa qawluhu walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum, dan akan tetapi Allah SWT membenci berangkatnya mereka, sehingga Allah SWT akhirnya menahan mereka. Ini Allah berbicara tentang orang-orang munafikin yang mereka malas untuk berjihad bersama orang-orang yang beriman. Berat untuk berjihad, berat untuk mengorbankan apa yang dia miliki dalam rangka berjihad fisabilillah. Allah SWT mengatakan, akan tetapi Allah benci datangnya mereka dan ikutnya mereka dalam peperangan. Ya, Allah tidak senang kalau ada orang-orang munafik yang ikut berperang bersama hamba-hambanya yang saleh, hamba-hamba yang beriman. Allah memerintahkan berjihad fisabilillah, tapi Allah SWT juga memiliki sifat benci datangnya orang-orang munafik di dalam dan ikut serta dalam jihadnya orang-orang yang beriman. Walakin karihallahum bi'athahum, sehingga Allah fathabbatahum, maka Allah SWT menahan mereka. Thabbata artinya adalah mana, habas, yaitu mencegah mereka, menahan mereka, sehingga dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla mereka malas dan berat untuk mengikuti jihad. Siapa yang menjadikan itu? Allah SWT. Berarti di sini kita menetapkan sifat kurh, sifat membenci
Kemudian juga kita menetapkan sifat tathbit, yaitu menahan. Baik. Dan di antara yang bisa kita ambil pelajaran di sini, hendaklah seorang muslim waspada ketika dia mulai malas, ketika mulai dia berat untuk melakukan amal soleh. Dikhawatirkan ini adalah bentuk khudlan. Allah SWT mulai meninggalkan dia. Fathabbatahum, Allah SWT menahan dia untuk sehingga tidak beramal. Berat bagi dia untuk mengamalkan amal soleh. Dikhawatirkan ini adalah termasuk bentuk khudlan Allah terhadap seseorang. Allah SWT meninggalkan dia sehingga dijadikan dia berat untuk melakukan amal soleh, berat untuk murajaah, berat untuk melakukan salat malam, berat untuk menuntut ilmu. Maka hati-hati seseorang, karena ini semua sebabnya adalah karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat ini jelas berpengaruh terhadap istiqomahnya seseorang. Sehingga jadilah dia orang yang malas dalam melakukan amal saleh. Tapi ketika berbuat maksiat, dia semangat untuk melakukan kemaksiatan. Baik. Wa qauluhu, dan juga firman Allah, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Dan sungguh besar kemarahan di sisi Allah kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Contoh seperti mengingkari janji. Dia mengucapkan sesuatu tapi tidak dikerjakan. Dia mengingkari janjinya. Maka kemarahan di sisi Allah yang sangat ketika kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan. Sehingga seorang muslim ketika mengetahui bahwasanya Allah SWT memiliki sifat marah, maka seorang hamba yang hakiki, yang sebenarnya, ketika dia mengetahui bahwasanya Allah yang dia sembah memiliki sifat marah, dia akan berusaha untuk menghindari perkara-perkara yang membuat marah Allah SWT. Dia akan cari perkara-perkara apa yang membuat marah Allah SWT, sehingga dia bisa menghindari. Ini seorang hamba Allah yang hakiki demikian. Minimal dia benci terhadap apa yang membuat marah Allah. Dia berusaha bagaimana dia meninggalkan perkara yang membuat marah Allah. Ketika dia melihat orang lain, dan dia juga makhluk Allah, dia melakukan sesuatu yang membuat marah Allah, maka dia pun bersedih. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita benar-benar, ya misalnya kita punya majikan atau atasan misalnya, kita sudah berusaha untuk menghindar dari perkara-perkara yang membuat marah majikan kita. Kita sudah tahu, sudah bertahun-tahun bermuamalah dengan beliau, dan kita tahu oh ini yang membuat beliau tidak senang dan seterusnya. Ketika melihat rekan kita melakukan perkara yang membuat murka atasan kita, kita nggak senang dengan demikian. Ya kita ingatkan dia, fulan, jangan engkau melakukan yang demikian, nanti bapak marah, nanti bapak akan demikian dan demikian. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka seorang hamba Allah yang sebenarnya, dia minimal dia akan benci segala sesuatu yang membuat murka Allah, dan benci juga orang lain melakukan perkara-perkara yang membuat murka Allah SWT. Ini seorang hamba yang sebenarnya, dan dia senang apa yang membuat ridha Allah, dan senang juga dan bahagia dan gembira ketika orang lain melakukan perkara yang membuat ridha Allah SWT. Melihat si fulan, Masya Allah, dia rajin dalam sholat berjamaah, rajin dalam menuntut ilmu. Itu si fulan, seorang da'i misalnya, temannya seorang da'i, Masya Allah, dia rajin dalam menyampaikan ta'lim kepada manusia. Maka dia kembali kepada dirinya, ini termasuk perkara yang membuat ridha Allah. Maka dia berusaha untuk mencintai si fulan, karena dia melakukan perkara yang membuat ridha Allah yang dia sembah. Ini seorang hamba yang hakiki, mengikuti ridha Allah, dan senang apabila orang lain mengikuti dan melakukan perkara yang membuat ridha Allah Azza wa Jalla. Dan sesuatu yang tercela kalau seseorang mengaku dia hamba Allah, tapi dia mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasul, atau sebaliknya dia membenci sesuatu yang dicintai oleh Allah dan juga Rasul. Ini kebalikan. Harusnya dia sebagai seorang hamba mengikuti keridhaan Allah, senang dengan apa yang membuat ridha Allah, dan benci dengan apa yang membuat kebencian Allah dan kemurkaan Allah, bukan justru sebaliknya. Baik, ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil. Karena Allah SWT memiliki sifat marah sesuai dengan keagungannya, maka kita sebagai seorang hamba Allah berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang membuat murka Allah Azza wa Jalla. Kita ambil pelajaran dari
umat-umat terdahulu. Apa yang menjadikan mereka murka? Contoh di sini tadi, ya orang yang membunuh tanpa hak ini membuat murka Allah. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin berupa kenifakan membuat murka Allah. Kemudian juga seseorang mengingkari janjinya ini membuat murka Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya ini membuat murka Allah karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah SWT, mendustakan nabinya dan perkara-perkara yang lain. Ini termasuk pengamalan terhadap sifat al-ghadab yang kita pelajari. Jadi seorang muslim bukan hanya sekedar dia membaca ayat-ayat tentang ghadab, oh Allah SWT memiliki sifat ghadab, kemudian berlalu begitu saja. Tapi orang belajar ingin mengamalkan. Kalau Allah SWT memiliki sifat ini, berarti anak harus menjauhi perkara yang membuat murka Allah. Apa yang membuat murka Allah? Ada dalil-dalilnya dan disebutkan diantaranya adalah dalam kitab ini. Dan secara umum, maksiat dengan berbagai jenisnya ini membuat murka Allah atau membuat kemarahan Allah. Apalagi dosa kufur, syirik, nifaq, bid'ah, ya maka seorang muslim menghindari perkara-perkara yang membuat murka Allah Azza wa Jalla. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.